semuanya, perkenalkan nama saya Risa Anggita Putri dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas seputar masalah global warming. Masalah global warming menjadi masalah yang harus dihadapi di seluruh dunia, karena dengan adanya global warming ini akan meningkatkan banyak perubahan di bumi. Di antaranya adanya peningkatan temperatur bumi yang semakin panas. Pemanasan global sendiri sudah menjadi isu lingkungan yang menjadi fokus utama masyarakat di dunia saat ini. Selama kurang lebih 100 tahun belakangan, suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sebesar 0,74, yaitu sekitar 0,18 derajat Celcius menurut UTINA pada tahun 2008. Alasan kelompok kami membahas mengenai masalah global warming karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai isu global warming. Oleh karenanya, video ini dibuat guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu global warming dan memenuhi tugas mata kuliah dasar kesehatan lingkungan yang diampu oleh Ibu Arum Siwendrayanti SKM MKes. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai apa itu global warming, penyebab dan bagaimana proses terjadinya, dampak global warming, serta solusi bagi permasalahan ini. Yuk kita simak. Apa itu global warming? Global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Pada saat ini, suhu bumi berkisar 15 derajat Celcius, dan suhu ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan dalam 100 tahun terakhir. Sementara itu, di Indonesia sendiri, rata-rata suhu tertinggi berkisar antara 35 derajat sampai 30 derajat Celcius. Nah, ada beberapa faktor nih yang dapat menyebabkan global warming, yakni dapat berupa letusan gunung berapi, penggunaan CFC, industri, transportasi, pembuangan sampah dan limbah, pertanian dan peternakan, penebangan hutan, boros penggunaan listrik, meningkatnya gas rumah kaca, menipisnya lapisan ozon. Global warming ini diawali oleh peristiwa efek rumah kaca. Jadi pada dasarnya efek rumah kaca ini berfungsi untuk menangkap sebagian panas sehingga bumi memiliki suhu yang hangat dan layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Kondisi ini sejatinya terjadi secara alami. Namun, beberapa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil justru meningkatkan konsentrasi gas panas yang dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya, pemanasan global akan terjadi apabila gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, klorofluorokarbon, metana, dan nitrogen oksida yang diserap oleh atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Apabila gas-gas rumah kaca ini meningkat dan polusi udara semakin banyak, maka semakin banyak pula panas yang terperangkap oleh atmosfer untuk kemudian dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Panas yang terperangkap inilah yang akan meningkatkan suhu permukaan bumi di atmosfer dan membuat lapisan ozon semakin menipis. Berdasarkan buku Pemanasan Global dan Gangguan Kesehatan serta mitigasinya pada tahun 2019, pemanasan global yang berkonsekuensi pada perubahan iklim berdampak pada kesehatan masyarakat, yakni yang pertama, perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam. Nah, bencana alamnya ini dapat berupa banjir, badai, dan kebakaran. Nah, penyakitnya ini atau bencana alam yang terjadi ini akan dapat mengakibatkan kematian akibat trauma. Nah, yang kedua yaitu adalah timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian di mana sering muncul penyakit seperti diare, malnutrisi, defisiensi mikronutrien, trauma, penyakit kulit, dan lain-lain. Yang ketiga, pergeseran ekosistem dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air maupun penyebaran penyakit melalui vektor. Contohnya seperti meningkatnya kejadian demam berdarah akibat nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit. Yang keempat,
Perubahan cuaca dan lautan dapat berupa peningkatan temperatur secara global yang dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian, terutama pada orang tua, anak-anak, dan penyakit kronis. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi global warming ini dapat dilakukan dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari, tentu saja dengan peran serta masyarakat. Seperti yang pertama, menghemat energi di rumah karena sebagian besar energi listrik dan panas dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Yang kedua, berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum saat keluar rumah. Yang ketiga, membuang lebih sedikit makanan karena saat membuang makanan, kita juga membuang sumber daya dan energi yang digunakan untuk menanam, memproduksi, mengemas, dan mengangkutnya. Yang keempat, reboisasi, yaitu salah satu cara paling efektif untuk mengatasi global warming karena pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Selain itu, dengan adanya fotosintesis, pohon dan tanaman lain mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang kelima, menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sedangkan reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas, seperti kantong plastik atau botol plastik. Dan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Selain peran serta masyarakat, pemerintah juga memiliki peran dalam membuat solusi untuk mengatasi global warming ini, yaitu dengan membuat beberapa kebijakan. Antara lain, yang pertama, mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan bahan bakar minyak dan mengalihkannya dengan kendaraan bertenaga listrik. Yang kedua, melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan hutan di Indonesia untuk mengembalikan fungsi hutan. Yang ketiga, menerapkan kebijakan reduce, reuse, dan recycle. Serta yang terakhir, meningkatkan sumber pendanaan untuk mengatasi dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Dihasilkan dari batu bara, minyak gas, berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum saat keluar rumah, membuang lebih sedikit makanan karena saat membuang makanan kita juga buat reboisasi yang merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengatasi global warming karena pohon dapat menyerap zat karbon dioksida. Sedangkan peran pemerintah dalam membuat solusi untuk mengatasi global warming yaitu dengan membuat beberapa kebijakan, antara lain mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan bahan bakar minyak dan mengalihkannya ke kendaraan dengan tenaga listrik, melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan hutan di Indonesia untuk mengembalikan fungsi hutan, menerapkan kebijakan untuk reduce, reuse, dan recycle, meningkatkan sumber pendanaan untuk mengatasi dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Misalkan dari materi ini ialah setelah melihat dampak negatif dari pemanasan global, kami penulis menyarankan kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan bahan bakar minyak dan mengalihkannya ke kendaraan dengan tenaga listrik, melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan hutan di Indonesia untuk mengembalikan fungsi hutan, menerapkan kebijakan untuk reduce, reuse, dan recycle, meningkatkan sumber pendanaan untuk mengatasi dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan.